Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aida Rahmawati, mahasiswi bimbingan konseling Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen bimbingan konseling, di sini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian program BK. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih dalam nih, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pengorganisasian. Jadi, pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur, serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota agar tujuannya dapat dicapai dengan efisien. Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan efektif antara personel sehingga mereka dapat bekerja secara efisien dan mendapat kepuasan pribadi dalam menjalankan tugasnya. Pengorganisasian juga bisa diartikan sebagai langkah menuju pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi merupakan alat administrasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka susunan bentuk dan besar kecilnya organisasi harus disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Dengan demikian, dari ketiga pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa pengorganisasian kegiatan bimbingan dan konseling adalah bentuk kegiatan yang mengatur cara kerja, prosedur kerja, dan pola atau mekanisme kerja kegiatan bimbingan dan konseling. Kegiatan bimbingan dan konseling ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, efektif, dan efisien apabila dilaksanakan dalam suatu organisasi yang baik dan teratur. Pengorganisasian kegiatan bimbingan dan konseling ditandai oleh adanya dasar dan tujuan organisasi, personel, dan perencanaan yang matang. Lalu selanjutnya, kita juga harus mengetahui nih, apa sih tujuan dan manfaat dari pengorganisasian bimbingan dan konseling. Oke, jadi tujuan dari pengorganisasian adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan bimbingan dan konseling, meningkatkan pemahaman terhadap stakeholder dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, membangun komunikasi dari berbagai petugas bimbingan dan konseling sehingga terjadi persepsi yang sama, dan membangun serta menetapkan akuntabilitas dalam layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan manfaat dari pengorganisasian ini itu ada banyak sekali ya teman-teman. Yang pertama, ruang lingkup pelayanan bimbingan jauh lebih luas dan semua siswa harus mendapatkan pelayanan bimbingan, terutama melalui bimbingan kelompok. Yang kedua, pelayanan bimbingan menjadi usaha yang dilakukan bersama oleh staf bimbingan sebagai tim kerja. Selanjutnya, yang ketiga adalah sarana personal dan material dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga dari segi finansial lebih dapat dipertanggungjawabkan dan efisien. Yang keempat, sifat bimbingan yang lebih ditonjolkan ialah sifat preventif dan perseveratif. Yang kelima, yaitu pelayanan bimbingan dalam semua komponen program bimbingan mendarah daging dalam kehidupan sekolah. Yang keenam, kedudukan, wewenang, dan tugas konselor sekolah diakui oleh staf pendidik di sekolah dan dinilai lebih positif karena di samping program pengajaran, terdapat program bimbingan yang sama-sama dikelola secara profesional. Yang ketujuh itu adalah dibuktikan bahwa pelayanan bimbingan tidak hanya meliputi wawancara konseling, tetapi mencakup berbagai kegiatan lainnya untuk semua satuan kelas. Yang kedelapan, lebih mudah menentukan urutan prioritas, yaitu layanan bimbingan yang diutamakan di institusi pendidikan tertentu pada jenjang pendidikan tertentu. Yang kesembilan, tenaga bimbingan oleh para siswa tidak dipandang sebagai satpam sekolah, petugas membina disiplin, guru cadangan, ahli menangani kasus kenakalan, serta kasus keabnormalan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir atau yang ke-10 adalah diperjelas bahwa layanan bimbingan mengandung unsur proses yang membawa hasil secara gradual sebagai akibat dan usaha tenaga bimbingan dan siswa bersama-sama, sama seperti pengajaran yang juga mengenal unsur proses. Jadi itulah tujuan dan manfaat dari pengorganisasian program BK. Setelah teman-teman mengetahui apa itu pengorganisasian, tujuan, manfaat, dan dalam pengorganisasian tersebut, teman-teman juga harus mengetahui apa saja sih prinsip-prinsip dari pengorganisasian program bimbingan dan konseling ini. Jadi ada 12 prinsip di dalam pengorganisasian program BK ini. Yang pertama itu adalah organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai, sehingga tidak mungkin suatu organisasi tanpa adanya tujuan. Yang kedua, prinsip skala hierarki. Dalam suatu organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan, membantu pimpinan sampai pelaksana, sehingga dapat mempertegas dalam pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban dan akan menunjang efektivitas jalannya organisasi secara keseluruhan.
Yang ketiga, prinsip kesatuan perintah. Dalam hal ini, seseorang hanya menerima perintah atau bertanggung jawab kepada seorang atasan saja. Yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang. Dalam pendelegasian wewenang yang dilimpahkan meliputi kewenangan dalam pengambilan keputusan, melakukan hubungan dengan orang lain, dan mengadakan tindakan tanpa meminta persetujuan lebih dahulu kepada atasannya. Yang kelima, prinsip pertanggungjawaban. Dalam menjalankan tugasnya, setiap pegawai harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan. Yang keenam, prinsip pembagian pekerjaan. Adanya kejelasan dalam pembagian tugas akan memperjelas dalam pendelegasian wewenang, pertanggungjawaban serta menunjuk efektivitas jalannya organisasi. Yang ketujuh, prinsip rentang pengendalian. Artinya bahwa jumlah bawahan atau staf yang harus dikendalikan oleh seorang atasan perlu dibatasi secara rasional. Rentang kendali ini sesuai dengan bentuk dan tipe organisasi. Yang kedelapan, prinsip fungsional. Secara fungsional, tugas dan wewenang, kegiatan, hubungan, kerja serta tanggung jawab seorang pegawai harus jelas. Yang kesembilan, prinsip pemisahan. Tanggung jawab tugas pekerjaan seorang tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Yang kesepuluh, prinsip keseimbangan. Keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dan tujuan organisasi. Yang kesebelas, prinsip fleksibilitas. Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi sendiri atau interfaktor dan arena adanya pengaruh di luar organisasi atau external factor, sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuan. Yang ke-12, prinsip kepemimpinan. Dalam organisasi apapun bentuknya diperlukan pemimpin atau dengan kata lain organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena adanya proses kepemimpinan yang digerakkan oleh pemimpin organisasi tersebut. Di dalam pengorganisasian program BK ini, struktur organisasi dari setiap lembaga pendidikan harus memperhatikan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, komprehensif. Komprehensif ini termasuk elemen-elemen penting yang terlibat dalam pendidikan. Ini untuk bimbingan dan saran yang optimal. Yang kedua, sederhana. Yang dimaksud dari sederhana ini yaitu dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, jarak antara pembuat kebijakan dan pelaksanaannya tidak terlalu jauh. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan penuh pertimbangan, serta bimbingan dan nasihat dihindari oleh birokrasi yang tidak perlu. Kegiatan adalah kemauan. Yang ketiga, fleksibilitas dan terbuka. Tujuannya itu agar memudahkan untuk mendapatkan masukan dan layanan, pengembangan yang berguna untuk pelaksanaan organisasi dan tugas yang bermanfaat bagi semua siswa. Yang keempat, memastikan kerjasama yang berkesinambungan, semua elemen saling mendukung, dan semua upaya dan sumber daya dikoordinasikan untuk memberikan orientasi dan bimbingan yang lancar dan sukses untuk kepentingan siswa. Yang kelima, menjamin penerapan pemantauan, evaluasi, dan upaya yang selanjutnya ini akan dapat melaksanakan rencana dan evaluasi implementasi program konsultasi dan panduan. Pemantauan dan evaluasi juga dapat dilakukan secara vertikal atau atas ke bawah dan horizontal atau kolega. Lalu, siapa saja sih tenaga atau personil di dalam bimbingan dan konseling ini? Jadi yang pertama itu ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Sebagai administrator, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan seluruh program sekolah, khususnya program layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang dipimpinnya. Sedangkan sebagai supervisor, kepala sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan program-program penilaian, penelitian, perbaikan, atau peningkatan layanan bimbingan dan konseling. Lalu yang kedua itu ada guru pembimbing. Guru pembimbing adalah pelaksana utama yang mengkoordinasi semua kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang ketiga yaitu guru mata pelajaran. Sebagai personel pelaksana proses pembelajaran di sekolah, guru memiliki posisi yang strategis dibandingkan dengan guru pembimbing. Misalnya kayak guru lebih sering berinteraksi dengan siswa secara langsung. Yang keempat, wali kelas. Wali kelas sebagai mitra kerja konselor juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Wali kelas dapat membantu guru untuk membimbing para siswa yang kurang paham atau tidak mengerti atas materi pembelajaran yang diberikan. Selain itu, wali kelas juga memperhatikan siswanya atas penyampaian nilai yang dicapainya, serta memberikan masukan atau saran di setiap pemahamannya kepada para siswa. Yang kelima, pengawas BK.
Kegiatan pengawasan bimbingan dan konseling memiliki fungsi kepengawasan layanan bimbingan dan konseling. Di antaranya yaitu seperti memantau, menilai, memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Selain itu, pengawas juga melihat perkembangan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang keenam, staf tata usaha atau administrasi. Personil yang mengkoordinator dalam mengadministrasikan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Selain itu, menyiapkan kegiatan bimbingan dan konseling serta melengkapi dokumen tentang siswa. Lalu selanjutnya ada sarana dan prasarana apa saja sih yang dibutuhkan dalam bimbingan dan konseling? Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu sarana dan prasarana. Jadi sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Sementara prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Sarana di dalam bimbingan konseling ini diantaranya adalah instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data ini meliputi pedoman wawancara, pedoman observasi, kuesioner, daftar isian untuk keterangan pribadi siswa, instrumen sosiometri, laporan hasil konseling, laporan studi kasus, skala sikap, EUM umum, dan PTSDL. Beberapa alat inventory atau tes untuk penelusuran bakat dan minat. Yang kedua, alat penyimpanan data. Alat penyimpanan data ini meliputi buku catatan, komputer, dan lain-lain. Yang ketiga, perlengkapan teknis. Perlengkapan teknis ialah alat-alat atau media yang digunakan untuk keperluan layanan bimbingan seperti buku paket bimbingan, seperti bimbingan pribadi, sosial, belajar, karir, rekaman tape recorder, video, slide, dan sebagainya. Sedangkan prasarana di dalam bimbingan konseling dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya yaitu yang pertama ada prasarana bangunan, mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kerja guru pembimbing, ruang konseling perorangan, ruang kegiatan kelompok, ruang data siswa, ruang instrumen konseling, ruang tamu, ruang perpustakaan konseling, ruang komputer, ruang media konseling, ruang ibadah, dan lain-lain. Yang kedua ada prasarana umum yang berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, dan taman. Yang ketiga, prasarana berupa perlengkapan fisik yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan. Konseling ialah ruangan konseling yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai. Menurut Tontowi pada tahun 1995, pada halaman 104, prasarana ruangan bimbingan dan konseling tersebut terdiri atas ruang kerja guru pembimbing. Ruangan ini merupakan tempat para guru pembimbing bekerja. Sebaiknya ruangan ini letaknya berdekatan dengan ruangan lainnya. Yang kedua, ruang konseling. Ruang konseling merupakan tempat melakukan kegiatan konseling, terutama kegiatan konseling perorangan. Tempat ruang konseling sebaiknya perlu aman dari keramaian, keriuhan, dan terlindungi untuk kerahasiaan pembicaraan proses konseling. Yang ketiga, ruang tunggu atau tamu. Tempat para siswa atau tamu untuk menunggu, baik untuk keperluan konseling, konsultasi, atau pengumpulan data. Di ruangan ini sebaiknya disediakan bahan bacaan ringan untuk para tamu, brosur-brosur atau pamflet yang berisi informasi atau pengumuman. Yang keempat, ruang bimbingan kelompok. Ruang ini dimaksudkan untuk kegiatan kelompok, baik untuk bimbingan kelompok maupun untuk kegiatan konseling kelompok. Yang kelima, ruang perlengkapan atau dokumentasi. Ruang tempat penyimpanan data atau informasi yang digunakan dalam pemberian layanan konseling. Ruangan ini dapat juga berfungsi sebagai tempat menyimpan alat-alat atau instrumen konseling yang setiap saat mudah dijangkau oleh guru pembimbing untuk keperluan layanan konseling. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kerjasama antar personil dalam layanan BK. Pelaksanaan tugas pokok guru dalam proses pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari proses bimbingan. Ada beberapa pendapat mengenai hal ini, yaitu proses belajar menjadi sangat efektif apabila bahan yang dipelajari dikaitkan langsung dengan tujuan pribadi siswa. Dan guru memahami siswa dan masalah-masalah yang dihadapinya, lebih peka terhadap hal-hal yang dapat memperlancar dan mengganggu kelancaran kegiatan kelas. Guru juga dapat memperhatikan perkembangan masalah atau kesulitan secara lebih nyata. Guru pembimbing mempunyai keterbatasan dalam hal yang berkaitan dengan satu, kurangnya waktu untuk bertatap muka dengan siswa. Dalam hal ini, karena tenaga pembimbing masih sangat terbatas.
sehingga pelayanan siswa dalam jumlah yang cukup banyak tidak bisa dilakukan secara intensif. Yang kedua, keterlibatan guru pembimbing sehingga tidak mungkin dapat memberikan semua bentuk pelayanan seperti pengajaran perbaikan untuk bidang studi tertentu. Dari pihak lain, guru juga mempunyai beberapa ketentuan. Menurut Kustur Pratowisastro pada tahun 1982, keterbatasan guru tersebut antara lain guru tidak mungkin lagi menangani masalah siswa yang bermacam-macam, karena guru tidak terlatih untuk melakukan semua tugas. Dan juga guru sendiri sudah berat tugas mengajarnya, sehingga tidak mungkin lagi ditambah tugas yang lebih banyak untuk memecahkan berbagai macam masalah. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengorganisasian program bimbingan konseling. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.